semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Cindy Dewi, bisa dipanggil Cindy. Saya kelas A2 Denpasar, nomor 15 dengan NIM 2311031074. Perkenalkan, nama saya Ikomang Aris Dharma Yoga. Nama panggilan saya Komang Aris. Saya sekolah di SD 5 Singokerto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam Indonesia. Pengertian bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia adalah berbagai bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami di wilayah Indonesia. Bentang alam ini mencakup gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, danau, dan lautan. Di Indonesia memiliki bentang alam yang beragam karena letaknya di wilayah tropis serta berada di pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng tektonik, lempeng Australia, dan yang ketiga ada Indo-Australia. Aneka ragaman bentang alam ini mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti pertanian di dataran rendah, perkebunan di dataran tinggi, dan perikanan di wilayah pesisir. Indonesia memiliki bentang alam yang beragam dan indah. Bentang alam Indonesia bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bentang alam Indonesia ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Gunung biasanya dibentuk gunung berapi atau gunung tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan bisa meletus, mengeluarkan lava, gas, abu vulkanik. Contohnya gunung Merapi di Jawa Tengah. Selanjutnya ada gunung tidak berapi, adalah gunung yang sudah tidak aktif dan tidak lagi mengalami letusan. Contohnya Gunung Bukit Barisan di Sumatera. Saat gunung menjadi sumber air bagi sungai di mata air. Yang kedua ada di sekitaran gunung berapi subur sehingga cocok untuk pertanian. Yang ketiga menjadi tempat wisata dan pendakian. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan atau barisan gunung yang berdekatan dan membentuk rangkaian panjang. Pegunungan bisa dibentuk akibat pergerakan lempeng bumi di aktivitas tektonik yang menyebabkan tanah terangkat. Contohnya pegunungan di Indonesia. Pegunungan Jayawijaya di Papua, terdapat puncak Jaya yang bersalju. Yang kedua ada pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Yang ketiga ada pegunungan Maratus Kalimantan. Manfaat pegunungan menjadi daerah resapan air yang penting bagi kehidupan. Yang kedua ada tempat hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna. Dan yang ketiga menjadi tempat wisata alam yang menarik. Jadi gunung adalah tanah yang menjulang tinggi, sedangkan pegunungan adalah kumpulan gunung yang membentuk barisan panjang. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada dataran tinggi, ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbentuk dari proses alam seperti erosi atau aktivitas vulkanik, sehingga memiliki karakter yang khas. Ciri-ciri dataran tinggi ada 5, yaitu memiliki udara yang sejuk dan dingin karena berada di ketinggian. Yang kedua ada tanahnya subur, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Yang ketiga terbentuk dari aktivitas vulkanik atau pengangkatan lempeng bumi. Dan yang keempat penduduknya lebih sedikit dibandingkan dataran rendah karena medan yang berbukit-bukit. Dan yang terakhir memiliki banyak sumber mata air yang berasal dari pegunungan. Manfaatnya ada 4, yaitu pertanian dan perkebunan, cocok untuk menanam teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, pariwisata, sering dijadikan tempat wisata karena udaranya yang sejuk seperti Puncak Bogor. Yang ketiga, peternakan, digunakan untuk peternakan sapi dan kambing.
Yang terakhir keempat, sumber air. Banyak sungai yang bermula dari dataran tinggi. Contohnya dataran tinggi di Indonesia. Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah terkenal dengan perkebunan kentang dan tempat wisata. Yang ketiga, dataran tinggi Malang di Jawa Timur terkenal dengan apel Malang dan perkebunan teh. Yang ketiga, ada dataran tinggi Gayo, terkenal sebagai penghasil kopi Gayo. Dan yang keempat, ada dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara, terkenal dengan buah jeruk dan wisata alamnya. Jadi dataran tinggi adalah wilayah yang berada di atas 400 meter dan permukaan laut dengan udara sejuk dan tanah subur. Wilayah ini banyak bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, pariwisata, dan peternakan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan di dataran tinggi agar tetap bermanfaat bagi manusia dan ekosistem lainnya. Yang ketiganya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pengertian dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki tanah yang subur, udara yang hangat dan lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan dataran pegunungan. Ciri-ciri dataran rendah ada 5, yaitu ketinggian rendah kurangnya dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, suhu udara lebih panas dibandingkan dataran tinggi. Yang ketiga, tanahnya subur, cocok untuk pertanian. Yang keempat, banyak pemukiman di kota yang terletak di dataran rendah. Dan yang terakhir, yang kelima, sering digunakan untuk lahanan industri, pertanian, dan peternakan. Manfaat dataran rendah: pertama, ada pertanian, banyak tanaman seperti padi, jagung, dan tebu. Yang kedua, ada pemukiman. Sebagian besar kota Indonesia terletak di dataran rendah seperti Jakarta dan Surabaya. Yang ketiga, ada industri dan perdagangan. Banyak pabrik dan pusat perdagangan dibangun di dataran rendah karena akses transportasi yang mudah. Dan yang keempat, transportasi mudah. Jalan raya dan jalur kereta api dan bandara banyak dibangun di dataran rendah karena wilayahnya luas dan rata. Contoh dataran rendah di Indonesia ada 3, yaitu dataran rendah pantai utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang kedua, ada dataran rendah Sumatera Timur seperti Medan dan Palembang. Dan yang ketiga, dataran rendah Kalimantan seperti Banjarmasin dan Pontianak. Jadi dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian rendah, tanah subur, dan memiliki pusat kegiatan manusia seperti pertanian, industri, dan permukiman. Oleh karena itu, dataran rendah memiliki peran penting dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pantai. Bentang alam pantai adalah wilayah batasan antara daratan dan lautan yang mempengaruhi oleh proses alami seperti gelombang, arus, angin, serta dimentasi oleh erosi. Bentang alam ini memiliki berbagai bentuk tergantung pada kondisi geologi, iklim, aktivitas geografi di sekitarnya. Jenis-jenis bentang alam pantai: yang pertama ada pantai berpasir, memiliki akumulasi pasir yang berada di erosi batuan atau air mineral organik. Contohnya Pantai Kuta di Bali. Yang kedua ada pantai berbatu, terdiri dari batuan besar atau kecil yang terbentuk akibat abrasi atau erosi. Contohnya Pantai Uluwatu. Yang ketiga ada tebing pantai. Tebing curam yang terbentuk akibat erosi gelombang laut yang terus-menerus. Contohnya tebing pantai di Pacitan, Jawa Timur. Yang keempat, laguna. Perairan dengan dangkal yang terpisah dari laut oleh gunungan pasir atau terumbu karang. Contohnya Laguna Segara Anakan di Cilacap.
Yang kelima ada delta, endapan lumpur dan pasir di muara sungai yang berbentuk dataran baru. Contohnya delta Mahakam di Kalimantan Timur. Yang keenam ada hutan bakau. Hutan yang tumbuh di daerah pantai, berlumpur dan berfungsi sebagai melindungi ekosistem pantai. Contohnya hutan mangrove di Surabaya dan di Bali. Dan yang terakhir ada gosong pasir, kumpulan pasir yang muncul saat air laut surut dan bisa tenggelam pada saat pasang. Faktor yang mempengaruhi bentang alam pantai ada 4, yaitu erosi dan abrasi, gelombang laut yang terus-menerus mengikis daratan. Yang kedua, sedimentasi, proses pengendapan material dan sungai atau laut. Yang keempat ada aktivitas biotik, keberadaan terumbu karang, bakau, organisme lainnya mempengaruhi bentuk pantai. Yang keempat ada perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut dapat mengubah garis pantai. Jadi bentang alam pantai memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia, seperti menjadi wisata, habitat biota laut, serta melindungi dataran dan abrasi. Sungai sangat penting bagi kehidupan, jadi kita harus menjaga dengan tidak membuang sampah ke dalamnya. Selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi dataran. Danau bisa terbentuk secara alami atau buatan. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, di Papua. Danau sering digunakan untuk perikanan, wisata, sumber air minum bagi masyarakat. Yang ketujuh ada lautan. Selanjutnya ada lautan. Lautan adalah perairan luas yang memiliki kelilingan dataran dan menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan biota laut. Indonesia memiliki luas seperti Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Laut dimanfaatkan untuk perikanan, transportasi, dan perwisata sebagai negara maritim. Indonesia memiliki banyak nelayan yang mencari ikan di laut. Oleh karena itu, kita harus menjaga laut dan pencemaran dan penangkapan ikan yang berlebihan. Jadi, selanjutnya saya akan memberikan video tentang bentang alam Indonesia. Bab 8 Ragam Bentang Alam Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk permukaan bumi, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan ragam mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu bentang alam? Iya, betul. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, sawah, sungai, dan lain sebagainya yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Bentang alam yang kita bahas
dan segar serta memiliki pemandangan yang sangat indah. Untuk mata pencaharian penduduk dataran tinggi itu diantaranya ada petani, pedagang, peternak, pekerja, dan perkebunan. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik, anak-anak dapat memahaminya. Sekian pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, danau, hingga laut. Setiap bentang alam memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga, melestarikan agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Demikianlah penjelasan hari ini. Semoga adik bisa lebih mengenal dan mencintai alam Indonesia. Nah, itulah video dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.